Hari itu juga, beberapa tukang disewa sekaligus oleh Dinda. Selebihnya ibu yang lebih tahu daerah sini menganjurkan Dinda untuk menghubungi para pemasok sembako dan barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya untuk berlangganan setelah toko itu jadi. Buk, buk. Itu banyak tukang kuli bangunan mau bikin apa di depan rumah kita. Kok bikinnya di situ? Itu kan halaman rumah kita. Nita dan Rehan berlari masuk ke rumah dan segera bertanya ketika pulang dari sekolah. Mereka terkejut melihat banyak bahan bangunan sudah menumpuk di depan rumahnya. Ibu hanya tersenyum sambil memasak gorengan. Wah, ibu bikin banyak gorengan. Kita jadi jualan gorengan ya? Nita kembali bertanya. Ini buat paman-paman yang lagi bekerja itu Nita. Sudah sana. Ganti baju dulu dan bantuin jaga Kalia. Ucap ibu. Rehan jangan main ya. Mulai sekarang bantuan Mbak Dinda. Mbak Dinda akan sedikit sibuk. Ibu juga berkata pada Rehan. Rehan dan Nita masih seperti linglung. Sama sekali belum paham dengan apa yang terjadi di hadapan mereka. Sementara para tetangga kanan kiri sudah pasti langsung melongo melihat para kuli bangunan sibuk mendirikan sebuah bangunan di depan rumah Bu Marni. Apalagi Bu Yani yang orangnya terlalu kepoan. Dia berlari-lari kecil sambil mengangkat dasternya. Via. Ini apa lagi? Kok mereka membuat bangunan toko di depan rumah kalian? Jangan-jangan tanah kalian disita orang juga ya? Tanya Bu Yani pada Via yang sedang menimang Kalia di teras rumah. Bukan Bude. Mbak Dinda mau jualan sembako di situ. Jadi butuh bikin tokonya dulu. Hah? Apa? Apa? Bu Yani seperti belum percaya. Tapi ketika melihat Bu Marni keluar sambil membawa nampan penuh gorengan dan kopi untuk disuguhkan pada para pekerja, dia melotot sempurna. Bu Marni, ini jadi benar menantumu yang bikin toko? Bu Yani langsung bertanya dengan tidak sabaran. Iya Bu Yani. Daripada Dinda jualan gorengan, kan lebih baik buka sembako. Bu Yani membelalakkan matanya. Ini rencananya ada 2 toko, satu untuk khusus sembako, satunya khusus barang-barang kelontong. Bu Marni menambahkan. Bu Yani tiba-tiba merasa tenggorokannya kering kerontang. Air. Dia perlu air sepertinya. Dia segera berlari pulang ke rumahnya sendiri untuk minum, sambil menenangkan dadanya yang tiba-tiba terasa panas. Beberapa hari kemudian. Hari ini, sebuah bangunan toko luas yang kokoh telah berdiri sempurna. Senyum kebahagiaan mengembang di bibir Dinda, ibu dan juga Via. Lalu ketika mereka sedang berdiri, sebuah mobil dealer berhenti di halaman rumah mereka, menurunkan sebuah motor matic pesanan Dinda. Mbak Dinda beli motor. Via menoleh. Iya. Setidaknya kita butuh motor kan jika mau kemana-mana. Bisa untuk antar jemput Rehan dan Nita sekalian. Ya ampun. Betapa bahagianya Via. Kemarin, ketika abangnya Alex masih berjaya. Jangankan motor, mobil aja mereka punya, tapi ibu maupun Via tidak merasa sebahagia ini. Waktu dulu mereka tidak bisa menikmati kejayaan Alex, sangat berbeda dengan sekarang. Meskipun bisa dibilang jika semua ini adalah milik Dinda, tetapi rasanya lain. Mereka seperti ikut memiliki dan menikmatinya bersama. Apakah karena kalau sekarang, sosok Dinda di hadapan mereka ini sudah penuh kasih sayang dan ketulusan? Tentu saja. Bahkan bisa dilihat, Dinda lebih memilih mereka yang orang susah dibanding keluarganya yang orang kaya. Via juga sudah memiliki HP sendiri hadiah dari Dinda. Sementara ibu, Dinda sudah meminta ibu untuk berhenti bekerja agar membantu Dinda merawat bayinya saja, sementara Dinda akan segera repot dengan tokonya. Toko yang diberi nama, Kalia Serba Ada, itu telah lengkap dengan etalase-etalase dan juga gudang barang. Sudah siap pakai tinggal mengisi barang jualannya saja. Bahkan ada rak khusus untuk jualan bensin. Satu lagi, di depan kata etalase bertuliskan menjual voucher,
pulsa elektrik dan token listrik. Pekerjaan yang satu ini dikhususkan Dinda untuk Fiah saja. Mbak, Fiah gak mudeng. Rengek Fiah ketika tahu jika konter kecil itu adalah atas nama miliknya. Nanti diajarin Fiah. Pasti lama-lama bisa. Hehe. Fiah hanya bisa menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Hingga sore hari, toko mereka telah terisi barang-barang lengkap kebutuhan sehari-hari. Rehan, Nita, Fiah dan juga Dinda sibuk menata barang-barang. Sementara ibu, menggendong Kalia sambil menatap anak-anaknya. Ibu hanya bisa tersenyum. Rasa syukur yang teramat besar diucapkannya terus-menerus di setiap sujudnya. Selama hidupnya, belum pernah dia melihat setitik cahaya terang seperti ini. Kadang dia sering bingung memikirkan masa depan ketiga anaknya. Apalagi ketika dulu dia memikirkan jika sifat suaminya kurang peduli dengan keluarga. Rasanya Bu Marni telah lelah berharap, dan hanya bisa pasrah kepada hidup. Kehadiran Dinda ketika dulu pernah menambah beban luka batinnya karena sifat Dinda dan suaminya yang angkuh dan tak menghiraukan perasaannya. Ibu pernah tidak suka kehadiran Dinda, tapi tidak bisa protes dan hanya bisa menghadapi dengan sabar. Lalu mulailah benih-benih cinta muncul di hati Bu Marni ketika kasihan pada nasib Dinda yang berbalik 180 derajat. Sikap Dinda juga mulai berubah, semakin baik dan semakin bijak kesininya. Sekarang mereka mengulas senyuman. Kesabaran, luka dan penderitaan, seperti terbayar lunas. Tinggal berjuang mempertahankan dan mengembangkannya saja. Lalu beberapa tetangga yang julid termasuk Bu Yani, sedang berkumpul di teras rumah Bu Ida. Apalagi, kalau bukan membahas orkai baru di depan mata mereka itu. Mulutnya Bu Yani komat kamit seperti sedang membaca mantra. Bu Ida. Lihat itu Marni sama menantunya. Mendadak bisa kaya begitu. Bisa membuka toko sembako dan kebeli motor. Gak wajar kan? Iya. Jangan-jangan pesugihan. Bu Ida yang diajak bicara menyahut. Gundul kalian itu. Mulut dijaga. Suami Bu Ida yang mendengar obrolan mereka langsung menegur kasar. Dinda itu anak orang kaya. Gak lihat apa kakak sama iparnya kemarin kesini. Kan iparnya Dinda itu pengusaha. Diingat. Pengusaha kaya di kota. Si Alex tuh korupsi ya di perusahaannya. Oh alah. Pantesan. Bu Ida terbengong. Tapi Bu Yani langsung cemberut. Seperti tidak terima dengan ucapan suami Bu Ida. Tapi masa iya mereka gak mikirin perasaan Bu Leni? Dia kan buka warung kecil di depan. Mereka malah buka toko besar di depannya. Kayak sengaja mau menghalangi rezeki orang. Padahal itu masih saudara Bu Marni loh. Bu Yani tidak mau kalah, ganti topik pembicaraan. Iya. Kalau begitu kasihan nasib Bu Leni. Sahut Bu Ida. Rezeki orang sudah ada yang ngatur. Gak bakalan ketuker. Udah. Kalian ini ya, dasar suka ngegosip aja. Bubar. Bentak suami Bu Ida. Bu Yani cemberut, lalu pulang ke rumahnya sambil membawa kekesalan. Bulan kembali berlalu, kehamilan Wulan sudah memasuki bulan yang ke-9. Semua orang sudah menunggu hari persalinan Wulan dengan rasa was-was dan hati yang berdebar. Sepasang suami istri ini telah sepakat untuk menyetujui proses persalinan dengan metode operasi caesar. Awalnya Wulan menolak, karena dia ingin melahirkan secara normal. Tetapi dokter menyarankan Wulan untuk memakai metode ini karena mengingat jika dia mengandung bayi kembar. Ega juga mendukung saran dari dokter karena khawatir dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi di luar yang mereka tidak inginkan. Ibu dan Fitri bergantian untuk menginap di rumah besar mereka guna menemani jika sewaktu-waktu hari menegangkan itu datang. Juga tidak lupa Dinda juga datang jauh-jauh dari kampung demi mensupport kakaknya yang mau lahiran. Karena tanggal kelahiran si kembar telah ditentukan. Dan itu masih sekitar 7 hari dari sekarang.
Beberapa hari ini Ega terlihat begitu tegang ketika hari makin mendekatinya tanggal yang telah ditentukan. Dia juga sudah meninggalkan semua pekerja dan hanya fokus pada Wulan dan menjadi seorang suami yang siaga siap, antar, jaga. Sayang, makan dulu ya. Siang ini Ega membawakan sendiri makanan untuk Wulan ke kamar. Sementara ibu hari ini kebetulan sedang menemani Wulan. Malas mas. Jawab Wulan setengah merengek dengan tangannya yang memegangi pinggangnya. Makan dulu Wulan. Sedikit saja. Ibu suap ya. Bujuk ibu. Wulan mengangguk kecil saja. Wulan makan dengan disuapi ibu, tapi itu hanya beberapa sendok saja, setelah itu dia menolak. Sudah Bu. Wulan tidak enak makan. Melihat itu, Ega merasa khawatir. Sudah beberapa hari ini selera makan Wulan memang berkurang, bahkan semalam Wulan mulai tidak nyenyak tidur. Aku akan memanggil dokter untuk memeriksamu Wulan. Aku rasa kamu sedang tidak sehat. Ucap Ega. Wulan hanya mengangguk patuh. Iya mas. Pinggangku juga dari pagi tadi terasa nyeri. Mana perut bagian bawah ini rasanya kram seperti ada yang menekan. Mendengar keluhan Wulan, ibu merasa curiga dan langsung bertanya. Yang benar Wulan. Jangan-jangan kamu mau melahirkan. Belum Bu. Tanggal yang ditentukan dokter saja masih semingguan lagi. Bantah Wulan. Loh, kita tidak tahu. Namanya juga cuma perhitungan manusia, kadang bisa saja meleset. Sebab, sewaktu ibu melahirkan kamu dulu juga begitu. Dokter bilang kandungan ibu baru 8 bulan, taunya kamu brojol. Kata ibu. Ega, sebaiknya cepat suruh dokter kemari. Ibu berbicara pada Ega. Mendengar ibu bicara seperti itu Ega semakin khawatir dan segera menelpon dokter yang telah disewa khusus oleh Ega untuk dokter spesialis istrinya selama kehamilan istrinya ini. Dokter pun telah bersiap ke rumah Ega. Dokter sebentar lagi sampai. Ega mendekati istrinya. Selain kram, apa yang kamu rasakan? Ega bertanya sambil mengelus-elus punggung Wulan. Tidak ada mas. Syukurlah. Ega dan ibu bernafas lega. Itu. Mungkin hanya bawaan hamil Wulan saja. Biasanya memang seperti itu, kehamilan tua memang banyak masalah, seperti rasa kram dan nyeri di bagian pinggang. Itu hal wajar. Beberapa saat kemudian, Wulan terdengar mengeluh. Mas, aku mau kencing, aduh. Kebelet banget. Wulan memegangi perut bagian bawahnya yang terasa berkedut-kedut. Aku antar. Ega dengan sigap meraih kedua pundak istrinya dan dengan sabar mengantar istrinya ke kamar mandi. Namun baru saja Ega membuka pintu kamar mandi, tiba-tiba Wulan menghentikan langkahnya dan memegangi perutnya. Mas, aku mules. Ega terkejut bukan main saat melihat sesuatu yang mengalir membasahi bagian bawah daster yang dikenakan Wulan. Ya Allah apa ini? Ibu. Ega yang panik langsung berteriak memanggil ibu. Mendengar teriakan Ega, ibu yang hendak keluar dari kamar mereka terlonjak kaget dan segera berlari mendekat. Seketika ibu terkejut saat menyadari apa yang terjadi pada putrinya. Astagfirullah. Ega. Istrimu mau melahirkan. Ini ketubannya sudah pecah. Apa? Wajah Ega langsung pucat dan meraih tubuh istrinya untuk segera membawanya ke tempat tidur. Mas, aku mau kencing. Wulan hendak berontak. Jangan Wulan. Kencing di sini saja. Tidak masalah. Kamu mau melahirkan. Apa yang kamu rasakan? Tanya Ega dalam kepanikan. Wulan hanya menggeleng. Tidak ada. Hanya mau kencing saja, dan ini semakin keramas. Wulan memegangi perut bagian bawahnya. Ega menoleh pada ibu yang juga terlihat panik. Ibu, bagaimana ini? Kenapa bisa seperti ini? Ega begitu panik, ketuban Wulan sudah pecah tapi Wulan bahkan belum merasakan kontraksi sedikitpun. Bukan Ega tidak paham dengan tanda-tanda wanita hamil yang akan melahirkan. Selama ini,
Ega sudah mempelajari banyak hal tentang kehamilan sampai tentang kelahiran. Jangan panik nak. Jangan panik. Kita bawa istrimu ke rumah sakit saja. Ucap ibu untuk memenangkan menantunya. Ega mengangguk. Tapi belum sempat Ega menghubungi siapapun, Pak Gan datang mengantar dokter yang telah datang. Dokter, air ketuban istriku pecah. Bagaimana ini? Ega langsung menyerbu dokter. Dokter pria yang baru saja datang itu juga nampak terkejut. Tapi karena dia adalah seorang dokter ahli, dia tidak terlihat panik. Dengan tenang dokter memeriksa. Nyonya akan melahirkan tuan. Tidak perlu terlalu khawatir. Ini mungkin hanya kesalahan dalam hitungan saja. Lagi pula, pecah ketuban tanpa kontraksi adalah hal wajar yang terjadi pada kehamilan kembar, karena air ketuban akan lebih banyak daripada kehamilan tunggal. Kita hanya perlu membawa Nyonya ke rumah sakit sekarang. Ucap dokter memberi penjelasan. Meski dokter telah menjelaskan, Ega tidak bisa langsung tenang begitu saja. Dia malah semakin khawatir dan tegang. Tetapi dia berusaha untuk tegar demi menjadi suami yang siaga. Detik itu juga, mereka membawa Wulan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Wulan segera dimasukkan ke dalam ruangan khusus operasi. Tidak ada yang boleh menyertai. Ega dan ibu hanya boleh di luar. Ega dan ibu hanya bisa berdoa dan menunggu dengan kecemasan. Ibu lalu menghubungi Fitri untuk mengabarkan keadaan Wulan. Fitri terdengar sangat panik dan langsung mengajak Farhan dan bapak untuk pergi ke rumah sakit. Sedangkan Ega juga menghubungi Riko. Dalam segala keadaan, Ega tidak bisa tanpa Riko. Meskipun sudah ada keluarga Wulan di sini, Ega tetap membutuhkan Riko. Tim dokter telah bersiap melakukan operasi pada Wulan. Proses operasi dimulai dengan pemberian obat bius atau anestesi untuk caesar. Adapun jenis anestesi yang dokter berikan kepada Wulan adalah berupa suntik epidural atau spinal block untuk membuat area bawah tubuh Wulan mati rasa. Itu artinya, Wulan masih dapat tersadar selama proses melahirkan caesar berlangsung sehingga bisa mengetahui detik-detik kelahiran buah hati. Meski demikian, pada beberapa kasus darurat, operasi caesar dengan obat bius umum juga mungkin dapat dokter berikan. Sambil menunggu obat bius bekerja, tim medis memasang kain yang menghalangi penglihatan Wulan ke area perut. Ini bertujuan untuk menjaga lokasi bedah tetap steril dan Wulan tidak perlu menyaksikan bagaimana dokter memtigadah perutnya. Wulan saat ini hanya bisa pasrah dan terus berdoa di dalam hati, meminta kepadanya yang kuasa agar proses operasinya berjalan lancar, tanpa tahu apa yang dilakukan para tim dokter pada perutnya. Ketika obat bius sudah bekerja, antiseptik dioleskan pada bagian perut Wulan. Selanjutnya, dokter mulai membuat say empatan horizontal pada kulit di atas tulang K3 meter 4 Sementara itu di luar, Riko sudah datang sejak beberapa menit dari Ega menghubunginya. Bapak, Farhan, Dinda dan juga Fitri juga sejak tadi sudah berada di sana. Wajah-wajah mereka tidak ada yang terlihat tenang satupun. Semua terlihat tegang. Berdoa masing-masing untuk keselamatan Wulan dan kedua bayi kembarnya. Setelah sekian lama menunggu, pintu ruangan terbuka. Mereka langsung berdiri dan menyerbu ke arah dokter yang baru saja muncul. Bagaimana keadaan istriku, Dok? Ega bertanya dengan rasa tidak sabaran. Dokter tersenyum ceria menandakan semua baik-baik saja. Selamat ya Tuan Farega, bayi kembar Anda sepasang. Dan terlahir dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan ibunya. Sepasang. Artinya, Ega dan ibu seketika tertawa lebar. Farhan langsung tertawa. Wah, keren. Langsung dapat cewek dan cowok. Gila. Kalian benar-benar beruntung. Seru girang dari mulut Farhan. Ega bahkan kembali bersyukur berulang-ulang kali, begitu juga dengan ibu. Boleh aku melihat istriku sebentar saja, Dok? Tanya Ega. Tentu saja.
Tapi kami akan memindahkan Nyonya Brahmana dahulu. Mohon bersabar sebentar lagi ya. Dokter tersenyum. Hati mereka begitu lega, meskipun kembali harus menunggu lagi. Tak lama dari itu, Wulan sudah dipindahkan oleh beberapa suter ke ruangan VIP. Ruangan khusus perawatan. Setelah semua beres, satu perawat mempersilahkan mereka untuk masuk. Wulan. Ega langsung mendekati istrinya. Mas. Wulan menjawab dengan nada pelan. Dia masih terlihat sangat lemah dan pucat. Sayang. Bayi kita laki-laki dan perempuan. Ya Allah. Bahagianya aku. Terima kasih Wulan. Terima kasih telah melahirkan mereka untukku. Ega menciumi seluruh wajah Wulan tanpa peduli dengan beberapa suster yang masih berada di dalam ruangan. Wulan meneteskan air mata. Alhamdulillah mas. Aku juga sangat bahagia. Maafkan aku tadi tidak boleh ikut menyertaimu. Ucap Ega. Gak apa mas. Aku baik-baik saja kok. Benar saja, meskipun Wulan sudah mengalami pecah ketuban duluan, tetapi dia belum sempat merasakan kontraksi. Jadi Wulan tidak sempat merasakan nyerinya kontraksi seperti apa menjelang kelahiran. Ibu mendekat dengan sesekali mengusap air matanya. Selamat ya Wulan. Akhirnya kamu menjadi seorang ibu sekarang. Ibu mencium kening Wulan. Terima kasih Bu, atas doa ibu. Ibu selalu ada di samping Wulan. Wulan menoleh ke arah lain. Semua keluarganya sangat bahagia. Suster datang mengantarkan bayi mereka. Bayi perempuan disambut ibu, dan bayi laki-laki disambut Ega. Ya Allah. Cucuku imutnya. Cantik seperti ibunya. Ibu memuji. Ega juga tersenyum lebar, bayi laki-laki telah berada di gendongannya. Wulan. Lihatlah bayi kita. Dengan bangga menunjukkan pada Wulan. Iya mas. Dia akan setampan kamu nanti. Semua orang tersenyum bahagia. Dinda memeluk Wulan dengan mengucapkan selamat. Farhan juga memberi ucapan selamat pada mereka. Di dalam hati dia mulai iri melihat Ega dan Wulan telah memiliki bayi. Duh. Makgam Brengkapan, Bunting. Itulah cerita hari ini. Sepenggal perjalanan hidup tiga putri dari pasangan Bu Rita dan Pak Wibowo, yang memiliki kisahnya masing-masing.